tidak hanya besar dan banyak kursinya, tapi ke depan PKB di Kabupaten Pemalang akan besar manfaatnya dan banyak berkahnya untuk masyarakat dan NU. Allahumma. Kita masih ada tugas. Sebentar lagi kita menyongsong pemilu kada serentak, baik itu gubernur maupun bupati. Ini menjadi tugas kita bersama-sama. Karena apapun, legislatif 11 kursi hari ini belumlah sempurna ketika kita belum memiliki eksekutif. Barulah nanti setelah bupatinya itu PKB, eksekutifnya kader-kader kita, legislatifnya ini akan betul-betul bisa bersinergi dan membawa manfaat yang lebih besar. Maka dari itu, mari kita kembali rapatkan barisan. Kita tingkatkan kesolidan keluarga besar NU di Kabupaten Pemalang, keluarga besar PKB di Kabupaten Pemalang, untuk menyongsong tugas kita bersama-sama memenangkan pasangan calon bupati dan calon gubernur dari PKB untuk pilkada November 2019. Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar berpesan, PKB tidak hanya bertugas memenangkan calon di pilkada, tetapi PKB juga berkewajiban mengawal calon kita nanti yang terpilih agar tidak hanya menang tetapi juga sukses 5 tahun yang akan datang. Tidak hanya menang tetapi juga betul-betul bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar menang. PKB ini bukan rentalan, Pak Nur Sewu. Jadi kepada calon bupati, calon wakil bupati, PKB ini bukan rentalan yang Anda datang membayar diterpi terus tinggal lumpuh, tidak. Tetapi PKB ini punya misi, punya visi, cita-cita untuk membawa masyarakat yang lebih baik ke depan. PKB juga punya misi dan cita-cita untuk membawa nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU yang moderat, NU yang ramah, NU yang mensejahterakan. Nilai-nilai itulah yang akan dibawa oleh kader PKB, baik di eksekutif maupun di legislatif ke depan. Karena kita kepingin tidak hanya masyarakat itu baik secara fisiknya, kita ini kepingin fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini misinya kita. Bagaimana infrastruktur di Pemalang, mulai sekolah pencik daerah Belik mereka sampai kota pucuk gunung sampai pinggir laut, infrastrukturnya tergarap dengan baik. Tetapi juga bagaimana pendidikan, terutama pendidikan keagamaan, pesantren, guru ngaji juga kita rawat. Keseimbangan seperti itulah yang kita harapkan. Bagaimana perekonomian, persoalan-persoalan petani yang selama ini selalu diabaikan, ini menjadi titik tekan.
Petani ojo nganti kangelan golek pupuk maning. Nelayan juga harus diperhatikan. Ini persoalan ekonomi, tetapi kebutuhan spiritual. Soal kegiatan-kegiatan keagamaan juga harus terus berjalan. Karena tantangan kita hari ini berat, Pak. Berat tantangan kita hari ini. Soal ekonomi. Tidak hanya persoalan domestik, kita ini integrate terkait semua. Dunia ini nyambung, Pak. Kadang-kadang sok bingung. Masa kita orang Indonesia kok ngurusi dolar negara uang mata uang asing? Tapi memang terkait. Hari ini dolar sudah di atas 16.000, 16.300. Kalau sampai nanti beberapa tokoh pengamat ekonomi mengatakan 3-4 bulan lagi dolar bisa sampai di angka 18.000. Kini aku muda kabeh, begitu minyak naik, semua harga akan terkerek naik. Betul? Beras naik, minyak naik, semua. Belum lagi konflik peperangan hari ini. Iran gegeran ke Israel. Bikin ku Amerika Cina, Iran Israel saja. Kalau jenengan ingin ngerti, di daerah situ ada yang namanya Selat Hormuz. Ini menjadi lalu lintas perdagangan dunia. Ketika sekarang rudal roket tiap dino meluncur, wong-wong sing nggawa gandum itu biasa lewat ini muter, Pak. Maka harga gandum pasti akan naik. Rego gandum naik, rego kedelai naik, bakul tempe, asongan umat kabeh. Padahal persoalannya di Iran sana, di Israel, tapi mempengaruhi bakul tempe yang Malang. Ini persoalan ekonomi global. Ini tantangannya. Indonesia sudah terbukti lolos dari kemarin gonjang-ganjing COVID. Yang menyelamatkan Indonesia bukan para konglomerat, bukan oligarki, tetapi justru yang menyelamatkan Indonesia ekonomi masih tetap stabil adalah UMKM. Para pedagang-pedagang kecil, pengusaha-pengusaha kecil di daerah-daerah ini. Ini yang harus kita prioritaskan. Nek ngomong pedagang kecil, bakul mie ayam, bakul cilok, bakul bakso, bakul gorengan, hampir dipastikan di Pemalang mesti wong NU. Betul? Ngomong bakul nang pasar mesti dipastikan itu Muslimah. Maka di situ Bupati, Pak Bupati Sesuk itu di Pemalang ngopeni muslimat tenanan disejahterakan, ngopeni NU disejahterakan. Ini sudah sama artinya dengan ngopeni rakyat Pemalang, Pak. Karena mayoritas di Pemalang, di Pekalongan, Tegal ini masyarakatnya adalah minan nahdiyyin wan nahdiyah. Yang kena dampak korbannya wong NU. Hari ini yang menjadi problem lagi, ekonomi sulit, golek modal angel, akhirnya banyak masyarakat yang lari ke pinjol, pinjaman online. Hari ini masyarakat akeh sing nganggur, ekonomi angel, akhirnya pikirannya melambung, larilah ke judi online. Ini Pak, judi online ini. Maka tugas kita, kenapa kita ini pengen duwe bupati, kenapa PKB harus menang? Karena dengan kekuasaan itulah dakwah akan lebih efektif. Tidak sekedar amar ma'ruf, tetapi kita juga bisa
melakukan nahi mungkar. Pidato kiai 1000 mimbar, ngomong jangan minum khamar, ngomong jangan mabuk, 1000 mimbar. Kadang bisa kalah dengan 1 kali tanda tangan bupati. Bupati gawe perda menolak masuknya minuman keras 0%, Pemalang bersih bebas dari narkoba, menolak masuknya alkohol 0%, tanda tangan DPR setuju, dok, jadi perda. Insya Allah masalah akan selesai meski belum tuntas, tapi kroso Pak, kroso. Judi online ini asal doprak-doprak terus. Insya Allah Pak. Kemarin Pak Jokowi rapat terbatas darurat judi online karena di Indonesia ini omsetnya per tahun sudah bisa tembus 320 triliun. Itu seperempatnya APBN. Duit yang dibakar oleh para bandar-bandar judi. Ini yang mengerikan. Di 320 triliun digawe bupati jadi piro, gawe gubernur bisa jadi piro, bahkan bisa gawe presiden. Ini yang kita prihatin Pak, ngeri Pak. Kalau niku sampai pernah iseng-iseng tetangga, jadi ono konco ahli IT main ke rumah tak, Mas, aku pengen ngerti tonggoku ki weteng ngene kecamatan Tegalrejo sing seneng ngeslot yang begini cah piro. Itu bisa dilacak di tracking akun slot kecamatan Pemalang, kecamatan mana bisa dilihat. Nah, kecamatan Tegalrejo pulau sing akeh pondok pesantrennya Pak, pulau kaget ketika di tracking dibuka itu ada sekitar 3.500 akun slot dulu di kecamatan. Jamaah aslotiah ini 3.500 itu pulau yakin mesti nang jerone ya ora gaisere. Anjur ini terus MBC. Niku Tegalrejo, kecamatan Pulau itu ada 40 pesantren, satu kecamatan. Niku mau sing ngeslot 3.000-an. Oh, bener Pemalang. Terus saya coba lacak berapa duit tonggo-tonggone aku sing dibakar untuk judi online. Itu juga bisa dilacak. Aplikasinya yo tersedia, pakai aplikasi Dana, pakai ini, bisa dicek Pak. Kemarin dicek kali kanca kula. Perputarannya bos, 1 kecamatan Tegalrejo ini tidak kurang per bulan 1,5 miliar. Subhanallah, suki-suki di baik pemberdayaan. Sergap. Maka tidak heran ketika Pak Jokowi ngendiko 1 tahun 320 triliun ini. Ya heran. Ini lebih berbahaya daripada SDSB. Ini lebih berbahaya daripada togel. Kalau SDSB forecast niku wong jek metu tuku kupon nggih mboten. Jek umpet-umpet tangga saiki saka kamar masang dhewe. Duwite nyileh nang pinjol. Lebar oleh duit terus dimasang judi mesra. Pinjol itu ngeri lagi. Kemarin itu ada salah satu lembaga survei, lembaga ekonomi.
korban terbesar daripada pinjol 42% adalah guru. Maka tolong nanti bupati-bupati itu kesejahteraan guru harus diutamakan. Guru sing akeh. Ibu-ibu umat lalu saat ini guru honorer lho sak bulan tau 50 oleh apa? Kaya tegele ngono lho. Kaya tegele guru 350.000 itu bensin ora cukup gitu ukur apa meneh ora cukup. Seperti itu kok dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Maka tolong kesejahteraan guru, kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus menjadi tantangan kita ke depan, berat. Maka dari itu butuh terobosan-terobosan dari para pemimpin-pemimpin kita, bupati kita, wali kota kita, gubernur kita, yang harus memiliki terobosan di bidang ekonomi, terobosan di bidang hukum. Hukum ini berat. Lah kula takon karo Kapolres, piye Pak nangane judi online? Waduh, tingkat kabupaten belum ada Gus siberkairnya. Yang bisa baru di tingkat Polda. Nah, terus saya ngadepi judi online piye yang ini? Masuk polisi menang wae. Ternyata belum ada alatnya Pak. Nah ini. Ini yang terobosan-terobosan seperti itu yang dibutuhkan. Karena korbannya itu kita Pak. Korbannya tonggone awak dhewe, sedulure dhewe. Sedulure dhewe. Kita tidak bisa mengandalkan provinsi, mengandalkan pusat. Memang otonomi daerah hari ini sudah dipangkas. Sudah hampir sentralistik, tetapi itu bukan berarti bupati, wali kota tidak boleh berkreasi. Ketika dulu awal-awal reformasi memang Pak Rias Rashid waktu itu yang merancang otonomi daerah. Awal reformasi itu melahirkan raja-raja kecil di kabupaten kota. Terus itu dievaluasi, sekarang kewenangan ditarik lagi ke pusat. Apalagi soal perizinan tambang, perizinan sumber daya alam. Karena dulu menjadikan kabupaten itu seperti kerajaan kecil-kecil. Tetapi sekali lagi ini bukan berarti bupati kita, wali kota kita, gubernur tidak boleh memiliki kreativitas, terobosan-terobosan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Maka dari itu sekali lagi PKB akan mengusung tidak sekedar memenangkan pilkada kabupaten kota dan gubernur, tetapi PKB akan mengawal 5 tahun calon-calon kita yang terpilih untuk betul-betul 5 tahun memenangkan hati masyarakat, untuk betul-betul mensejahterakan masyarakat dunian wa ukhra. Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, maka sekali lagi saya mengajak, mari kita tata kembali barisan kita, mulai PKB, DPC dan PCNU, MWC dan BAC PKB, ranting NU dan ranting PKB, Muslimat perempuan bangsa, Ansor Garda bangsa, semua menjadi satu untuk memenangkan pilkada 2024, pilkada bulan November yang akan datang, demi kemaslahatan, kemajuan masyarakat Kabupaten Pemalang yang di dalamnya tentu adalah mayoritas minan nahdiyin.
Ketika Pemalang maju, maka NU juga akan ikut maju. Ketika masyarakat NU-nya kopen, rakyat Pemalang mayoritas juga akan kopen. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Iskandar beserta jajaran DPC, Des Pilkada, PAC, semua yang sudah bekerja keras. Matur nuwun kepada keluarga besar NU yang telah memberikan support dukungannya kepada PKB. Insya Allah hari ini boleh PKB masih nomor 2, tapi 5 tahun lagi PKB Kabupaten Pemalang harus menjadi yang nomor 1, harus memiliki ketua DPRD. Jadi dua bupati, dua ketua DPR. Itulah cita-cita di Kalimantan tahun yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.